طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال dari sahabat Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kunima Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Ali Yasin Ali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutima ala Rasulullah, didatangkan tawanan kepada Rasulullah. Didatangkan tawanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ina imra'atan min sayyi tas'a, maka tiba-tiba seorang wanita dari tawanan tersebut berjalan. Idza wajadat sabiya, ketika mendapati seorang anak fisabi dari tawanan tersebut, akhadathu, maka beliau mengambilnya, fa'alzaqahu, dan kemudian memeluknya bibatniha, di perutnya, fa'aldathu, kemudian menyusunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha finnar, apakah tega wanita ini melemparkan anaknya ke dalam api? Qulna, kami berkata, la wallah, demi Allah tidak. Wahiyya takdiru ala an la tatrahahu, dia tidak tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Dia wahiyya takdir, dia tidak mampu untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaliha, Allah lebih besar rahmatnya terhadap hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin, sungguhnya Allah ta'ala memiliki 100 rahmat. Anzal minha rahmatan wahidatan, menurunkan terhadapnya satu rahmat, bainal jinni wal ins wal tayri wal bahaim wal hawam, kepada jin, manusia dan burung-burung dan hewan-hewan dan serangga-serangga. Fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna, dalamnya mereka saling berkasih sayang dan saling merahmati. Wa akhirat tis'an wa tis'ina rahmatan, dan mengakhirkan 99 rahmat, yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah, yang dengannya Allah merahmati hambanya pada hari kiamat. ini keterangan di mana Allah Ta'ala ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada seorang hamba yang dilambangkan di dalam basmalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di 99 Asmaul Husna, tapi dari sekian bilangan yang dipilih cuma 2, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu simbol rahmatnya Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Diriwayatkan, sebelum kita bahas yang di sini, ketika melihat kemungkaran dan kemaksiatan dari Bani Adam yang sudah merajalela, lalu berbicara kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menenggelamkan mereka. Kata Allah, tidak. Datang bumi, ya Allah, izinkan aku untuk menelan mereka. Kata Allah, tidak. Izinkan langit, ya Allah, izinkan aku untuk melelehkan mereka. Kata Allah, tidak. Kenapa ya Allah? Kata Allah, aku yang menciptakan mereka. Aku yang menciptakan mereka. Kalau kamu menciptakan mereka, kamu tidak akan pernah berbuat seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah, ya rahmatnya Allah. Ini cerita ketika ada perempuan dari kalangan tawanan nyari anaknya yang lepas dari gendongan. Cari, gak ketemu, tiba-tiba ketemu. Kemudian dirakut, kemudian digendong, kemudian disusui. Karena nangis, kehausan. Rasulullah lihat, lalu mengatakan, hei para sahabat, mungkinkah perempuan ini akan meletakkan ke dalam api anaknya?
La ya Rasulullah, tidak. Kata Rasul, demi Allah, Allah lebih rahmat kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Ya, lihat yang kita rasakan. Berapa kita maksiat kepada Allah, tapi apa balasan Allah? Dikasih makan, minum, kasih sehat. Nah, berapa? Itu berapa? Kita mengecewakan Allah itu berapa kali? Lihat, bayangin. Ayo. Kalau kita saja seandainya kita ya ngasih orang, kasih makan, kasih minum, kasih uang, kemudian menghina kita, kemudian mengabaikan kita, perintah kita tidak dijalankan, awas besok tidak akan saya kasih minum. Jengkel kita, manusia, tapi Allah tidak. Alhamdulillah. Terus balasan kita, apa yang harus kita lakukan? Taat kepada Allah, ikuti perintah Allah, dan Allah nggak butuh untuk kemanfaatan kita. Untuk kemanfaatan Allah nggak butuh surga, Allah yang butuh juga nggak butuh manusia. Allah disembah nggak disembah Allah, tapi Allah menyuruh kita menyembah untuk kita. Untuk apa? Kemanfaatan kita. Sampai dalam ilmu hikam diterangkannya. Allah Ta'ala memaksa seorang hamba untuk mengenalnya dengan dua cara. Satu, cara nikmat. Yang kedua, cara musibah. Ditunggu, dikasih nikmat kok masih nggak ingat terus. Ada dikasih musibah baru kemudian ingat. Jadi kita dipaksa sama Allah, mau nggak mau harus ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Bayangin ya, itu sekelas wanita yang punya satu anak. Karena dia tahu yang melahirkan, yang merawat, kemudian saat itu lepas dari tawanan, beberapa detik, menit dicari-cari, nggak ketemu, kemudian ketemu. Kayak apa itu bahagianya? Apakah mungkin perempuan itu akan meletakkan anak api? Hasya wa kalla, tidak mungkin. Bahkan walaupun dijengkelin kayak apa orang tua, tidak mungkin punya hati benci kepada anak. Bagaimana dengan Allah? Wallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Rahmat, dan rahmatnya ibu kepada anak itu baru tetesan dari rahmatnya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis yang kedua, Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. 1 dari 9 dari 100, 1 dari 100 itu diletakkan di dunia, mulai zaman makhluk pertama sampai makhluk terakhir, jenis malaikat, jin, manusia, hayawan, itu semuanya satu sama lain saling mengasihi sayangi, mencintai antara anak dengan ibunya, itu baru satu rahmat. Terus yang 99 disimpan oleh Allah untuk hari kiamat. Untuk hari kiamat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arhamna ya Rabb. Ij'alna min rahmaik ya Rabb. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadilah kamu makhluk yang memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasih sayang, supaya kamu dirahmati sama Allah. Kasih sayang zaman sekarang itu dia pahamnya ya, ngasih makan, ngasih minum, ngasih ini ya. Itu zaman sekarang. Nah, belum pernah tersentuh di sini. Kapan bisa ngajak orang lain ke jamaah? Belum pernah tersentuh kapan ngajak orang lain ke majelis taklim.
Jadi rahmatnya masih berupa materi aja, belum masuk ke dalam, belum bisa berbagi ibadah amal taat. Dia bisa tahajud, kenapa nggak terus di sini ngajak orang lain besoknya tahajud? Belum ada. Jadi rahmatnya masih rahmat duniawi, bersifat materi. Nah, ada rahmat yang khusus, rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ummati wallahi inna hadha da'wati li ummati kullu laylah. Demi Allah, wahai Aisyah, ini doaku untuk umatku sampai ini belum lahir umatnya, belum ada, tapi sudah dipikirkan oleh Nabi. Sampai ketika orang-orang Taif itu melemparkan batu sampai kaki Rasul berdarah, datang malaikat izin untuk menghancurkan. Tidak. Ini sudah berdarah darah. Aku berharap di tulang punggung mereka nanti akan keluar anak-anak yang masuk Islam. Habib Umar mengatakan, lihat rahmatnya Rasul, rahmatnya kepada makhluk yang belum ada, sudah kena rahmatnya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo perkuat lagi makna rahmat dalam diri kita. Kalau bangun malam jangan sendirian. Anda bisa bangun, Anda dikasih amanah, bangun Anda itu amanah, jangan sendirian. Kalau sendirian kau akan ditanyakan oleh Allah, kenapa teman kamu gak mau bangunin? Kenapa kamu tahajud sendiri? Ya kalau kamu seandainya di hutan sih gak ada tanggungan, kamu di pondok, duduk bersama, makan bersama, minum bersama, sepak bola bersama, masa tahajud sendiri-sendiri? Insya Allah ditanamkan makna rahmat. Jangan putus asa ngajak teman untuk ibadah, jangan putus asa. Rasulullah mengatakan, kalau matahari di tangan kananku, kalau matahari, lihat semangatnya Rasul. Kita ini baru apa? Baru sekali bangun, nggak bangun udah putus asa, udah bisa. Gak ada semangat karena gak bangun. Rasul, kalau matahari wudi'atis syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadha din ma taraktu. Katakan, wahai pamanku Abi Thalib kepada orang-orang Quraisy, aku tidak minta wanita, tidak minta harta, aku tidak minta apa, aku ingin Islam menyebar keseluruhan.